demikian beratnya pasal-pasal yang telah diterapkan, baik pasal pemerasan, pengancaman, dan TPPU, sehingga berkali-kali antara polisi dengan pihak kejaksaan belum merampungkan sehingga P21. Horas, salam, saya Advokat Dr. Toga Situmorang kembali memberikan komentar terkait penahanan untuk Nikita Mirzani. Itu betul-betul digas sampai 120 hari. Karena kalau kita hitung dari awal 20, 40 itu dari kewenangan penyidik minta, lantas juga melalui pengadilan negeri tambah lagi 30 jadi 90, dan kali ini perpanjangan 30 hari ke depan melalui pengadilan tinggi. Jadi total semua 120. Kalau dilihat dari aturan hukum, betul sesuai pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu perpanjangan bisa sampai di tingkat pengadilan tinggi. Nah, yang menarik sekarang ini adalah karena ini sampai 120 hari, harusnya ini pihak Nikita Mirzani sendiri itu kan telah memasukkan gugatan di PN terkait gugatan keperdataan Wan Prestasi. Namun karena ini sudah diperpanjang sampai 120 hari, harusnya juga mesti di-challenge yang sudah seperti saya bilang. Ajukan pra peradilan. Apakah berkas-berkas ataupun data-data yang diperoleh dari pelapor kepada Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus ini sudah sesuai materi ataupun formil yang diatur di dalam aturan hukum. Karena kalau memang perpanjangan dimintakan kembali kali ini melalui pengadilan tinggi, ini bisa di pra-peradilan karena dianggap menahan seseorang dari pihak kepolisian itu betul-betul apakah sudah sesuai daripada dua alat bukti sehingga penetapan tersangka dan ditahan, atau memang ada hal-hal lain sehingga patut diduga kasus ini bisa berlangsung berlama-lama sehingga tidak adanya satu kepastian. Memang di sini peranan daripada penyidik itu sangat vital. Oleh sebab itu saya berpendapat agar tidak ada yang namanya duga-duga atau sangka-sangka yang tidak-tidak atas perpanjangan 30 hari, perpanjangan yang diperoleh dari pengadilan tinggi itu sesuai dengan pasal daripada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu pasal 29 terkait perpanjangan masa penahanan, maka saya sarankan kenapa nggak di-challenge pra peradilan agar semua bisa terbuka dan pihak Nikita bisa memperoleh data-data awal dan publik juga bisa melihat di dalam persidangan pra peradilan dokumen apa kok demikian beratnya pasal-pasal yang telah diterapkan, baik pasal pemerasan, pengancaman, dan TPPU, sehingga berkali-kali antara polisi dengan pihak kejaksaan belum merampungkan sehingga P21. Itu saya sebagai praktisi hukum sangat prihatin melihat perkembangan ini, dan semoga Tuhan selalu memberikan kekuatan untuk Nikita Mirzani, dan agar adanya satu kepastian hukum diharapkan bisa segera P21 dan bisa segera disidangkan. Namun di antara itu semua tidak ada salahnya pihak Nikita Mirzani melakukan pra peradilan terkait masa penahanan yang panjang sekali, 120 hari maksimal, yang memang
itu memang bisa terjadi kalau di kasus korupsi. Contoh Pak Setia Novanto. Ataupun kasus-kasus besar lainnya. Ini kasus pemerasan dan pengancaman. Lalu nilainya hanya 4 miliar. Tidak ada kerugian negara. Tapi karena ada TPPU, itu yang membuat penahanan jadi panjang. Karena kenapa? Ancaman TPPU 20 tahun. Oke, kita dukung selalu. Kebenaran akan menemukan jalannya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Nah, kita lihat dari satu dulu, gugatan ini dulu Bang. Kalau gugatan uang prestasi itu adalah hak seseorang apabila dia merasa dirugikan akibat adanya satu perjanjian ataupun perikatan di mana mengakibatkan kerugian bagi orang tersebut. Dan untuk melakukan satu gugatan uang prestasi untuk timbulnya satu kelalaian daripada orang yang memang sudah mengikatkan diri para pihak untuk adanya satu perikatan ataupun perjanjian, itu wajib dibuat somasi awal, baik somasi 1 dan somasi kedua. Apabila tidak terpenuhi atau lalai akibat menjawab somasi tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan bisa memasukkan gugatan uang prestasi. Itu hakikat hukum uang prestasi. Artinya para pihak yang terikat di dalam suatu perjanjian ataupun perikatan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Kalau sidangnya Bang gimana Bang sidangnya? Kenapa? Sidangnya kan tadi dihadiri sama baik Mir sama Rizal Garis nih Bang, gimana Bang? Kalau terkait sidang yang ada hari ini, yaitu dari pihak Nikita Mirzani memasukkan gugatan uang prestasi, itu tadi saya bilang, hak dari seseorang yang bernama Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya memasukkan gugatan uang prestasi. Tapi kalau emang tidak harus dihadiri Nikita Mirzani atau gimana Bang? Kalau sidang awal biasanya itu hanya para pihak menunjukkan legalitas. Dalam hal ini para pengacara ataupun kuasa hukum di depan persidangan menunjukkan legalitas mereka masing-masing. Legalitasnya Bang. Misalnya pengacara Nikita Mirzani memperlihatkan surat kuasa resminya yang sudah dilejes sama pihak pengadilan. Dalam hal ini Jakarta Selatan. Dan yang kedua, si pihak kuasa hukum harus menunjukkan di depan pengadilan itu satu berita acara sumpah dan kartu tanda advokat. Itu hakikatnya sidang pertama hari ini. Hanya menunjukkan